Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang transformasi digital di bidang usaha retail. Oke, yang pertama latar belakang. Di era digital ini, hampir semua proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dialihkan ke media digital, khususnya di bidang bisnis retail. Kecepatan dalam mengantarkan pembaruan di bisnis retail semakin menjadi penentu kekuatan daya saing di pasar. Transformasi bisnis digital dapat membantu bisnis retail melakukan inovasi sehingga mereka dapat menciptakan momen luar biasa bersama pelanggan. Tidak mengherankan, transformasi digital terus memperlebar jurang antara pemimpin pasar dengan mereka yang lambat dalam beradaptasi dengan perubahan. Baik. Transformasi digital. Menurut Daryono dan Nursanti 2020, transaksi digital diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital yang ada teknologi virtualisasi komputasi bergerak. Menurut Ramli, transformasi digital adalah teknologi informasi yang menunjukkan pengaruh kepada kehidupan dan telah mengantarkan manusia ke baru digitalisasi. Pengertian transformasi digital. Transformasi digital adalah proses dalam menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan yang ada untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan pasar. Konsep baru bisnis di era digital ini juga akibat dari adanya transformasi digital. Ada 4 faktor pendorong terjadinya transformasi digital, yaitu perubahan regulasi, perubahan lanskap persaingan, pergeseran atau perubahan ke bentuk digital dari industri, perubahan perilaku dan harapan konsumen. Bisnis retail. Retail berasal dari kata retail yang berarti eceran. Bisnis retail merupakan suatu bisnis menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau pengguna akhir lainnya. Usaha retail dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dalam aktivitas penjualan dan menambah nilai barang atau merchandise atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Pengertian retail. Retail sendiri dapat diartikan sebagai proses penjualan produk atau jasa kepada konsumen dalam skala kecil atau eceran dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau konsumsi konsumen tersebut. Dengan kata lain, pelaku bisnis retail menjual produk atau jasa mereka langsung kepada konsumen, bukan pada bisnis lain. Proses transaksi pun bisa dilakukan di mana saja, baik melalui toko fisik maupun toko online. Bisnis retail di Indonesia. Retail tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Utomo 2011. Retail modern. Retail modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hipermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Retail memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai produk dan jasa yang mereka jual pada konsumen dan memudahkan distribusi produk-produk tersebut bagi mereka yang memproduksikannya. Fungsi yang dijalankan oleh retail memiliki manfaat baik bagi produsen. Fungsi tersebut antara lain: 1. Menyediakan berbagai macam produk dan jasa. 2. Memecahkan atau breaking bulk. Di sini berarti memecahkan beberapa ukuran produk menjadi lebih. 3. Perusahaan menyimpan persediaan. Pengaruh transformasi digital di bidang usaha retail. Teleworking. Istilah bekerja jarak jauh. Teleworking atau remote working merupakan istilah yang populer di masa pandemi.
bekerja jarak jauh dapat diartikan sebagai bekerja di luar kantor atau tempat kerja. Pegawai dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dari jarak jauh seperti rumah, kafe, dan lain-lain. Menurut Dadiono dan Nur Santi 2020. Dalam melakukan teleworking, komunikasi antar pegawai dapat dilakukan dengan berbagai media, salah satunya dengan menggunakan media internet. Tetapi saat memilih bekerja secara teleworking, perlu diperhatikan apakah jenis pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dikerjakan dengan cara tersebut atau tidak. Menurunnya minat konsumen belanja secara konvensional. Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi termasuk pasar retail. Satu persatu pasar retail modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai turun satu persatu disebabkan kurang minatnya berbelanja secara konvensional. Menurut Rohima 2019, era digital memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan aktivitas belanja. Hal inilah yang menyebabkan konsumen lebih suka belanja secara online daripada secara konvensional. Alasan mengapa orang enggan melakukan aktivitas belanja secara konvensional adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi biaya. 2. Mengurangi kelelahan. 3. Dapat dilakukan di mana saja. 4. Pembayaran lebih mudah. Selanjutnya mengenai strategi bisnis retail dalam menghadapi transformasi digital. Jadi yang pertama adalah transformasi operasional internal. Ini bagi bisnis retail yang memiliki cabang harus melakukan sentralisasi sistem. Hal ini ditujukan untuk menjamin kelancaran dan kecepatan operasional dalam bisnis retail. Selain itu, sentralisasi sistem dapat memudahkan dalam komunikasi dan pelacakan operasional. Selanjutnya, transformasi infrastruktur IT. Tanpa adanya transformasi infrastruktur IT, proses transformasi digital akan banyak mengalami hambatan. Karena di era digital sekarang ini, virtualisasi dan konsep hibrid semakin menjadi tuntutan bisnis. Kemudian transformasi operasional pelanggan. Transformasi operasional pelanggan dapat dilakukan dengan menerapkan online ordering. Dengan infrastruktur ini, infrastruktur IT yang solid dapat menambah keefisienan pelanggan dalam mendapatkan pelayanan. Selain lebih cepat, proses pelayanan dapat terintegrasi ke seluruh bagian, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai transformasi digital di bidang usaha retail. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.